Oke, adik-adik semuanya yang mau mempersiapkan diri buat tes masuk PTN, tepatnya tes UTBK. Hari ini kita akan bahas materi tentang metabolisme, dan ini adalah materi yang paling sering keluar di UTBK, yang sebenarnya adalah pelajaran kelas 12 semester 1. Nah, sebelumnya tentu kita harus ngerti dulu nih yang namanya metabolisme itu apa. Biasanya sih kalian dengarnya itu fotosintesis respirasi. Sebenarnya metabolisme itu sendiri adalah, kenapa bisa contohnya fotosintesis dan respirasi, karena dari definisinya ya, definisi dari metabolisme itu sendiri adalah perubahan reaksi kimia. Sehingga makanya contoh yang sering dijadikan di sekolah adalah fotosintesis dan respirasi. Jadi memang materi ini berkaitan sekali dengan pelajaran kimia. Tapi diberi khusus ke biologi, kenapa? Karena perubahan reaksi kimia di sini dalam prosesnya itu nanti menggunakan zat yang akan bisa mempercepat reaksi itu terjadi, yang kita kenal dengan nama enzim. Jadi ciri khasnya di situ. Sementara reaksi kimia yang di kimia mungkin tidak semuanya menggunakan enzim. Intinya reaksi ini terjadinya dalam tubuh makhluk hidup. Kenapa? Karena memang yang namanya enzim itu hanya ada dalam tubuh makhluk hidup. Jadi bisa juga kita artikan metabolisme itu reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup. Intinya kalian memang harus kenal dengan beberapa zat kimia dalam tubuh kita dan reaksi-reaksinya. Dan ini di UTBK adalah soal yang wajib, dan banyak sekali siswa yang masih sulit untuk memahaminya. Sementara sistem UTBK itu semakin siswa nggak bisa menjawabnya secara umum, maka tentu akan semakin besar poin nilai bagi kalian yang benar menjawab itu. Jadi ini tempat peluang besar nilai ya bagi kalian yang ingin menambahkan nilai besar di mata pelajaran biologi. Nah, karena reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup itu cukup banyak, maka ini nanti dibagi menjadi dua macam. Sini akan bergambarkan dengan sebuah segitiga besar begini. Nah, kemudian di sininya adalah pecahan-pecahannya. Segitiga yang besar ini dalam kimia disebut dengan senyawa organik. Tapi mungkin kalian di sekolah lebih akrab dengan bahasa senyawa kompleks. Dari gambaran segitiganya berarti kelihatan ini senyawanya secara molekulnya lebih besar. Sementara yang segitiga kecil-kecil ini kita misalkan adalah zat yang tidak organik atau bahasanya anorganik. Yang di bahasa buku sekolah lebih senang dengan istilah sederhana. Sederhana di sini berarti dia lebih kecil secara molekulnya. Jadi reaksi kimia dalam tubuh kita itu ya berputar ke dua ini. Yang pertama, bisa saja reaksinya itu nanti berubah dari yang besar ini menjadi lebih sederhana seperti ini. Dan bisa juga sebaliknya, dari yang sederhana ini menjadi lebih besar seperti ini. Oke, untuk yang menjadi lebih kecil atau sederhana, ini nanti diistilahkan dengan reaksi katabolisme. Jadi macam reaksi metabolisme yang pertama itu istilahnya reaksi katabolisme. Contohnya yang mana? Contohnya adalah reaksi respirasi. Biasanya kalau dia sudah membuat menjadi lebih kecil, kan istilahnya itu memecahkan. Zat kimia itu kalau dipecah, apalagi kalau dia berupa senyawa organik, nanti efek dari pemecahan itu dia akan mengeluarkan energi. Jadi efek dari reaksi katabolisme itu nanti akan dilepaskan energi di sini. Sehingga reaksi katabolisme
yang contohnya adalah respirasi, tujuan utamanya adalah ini, untuk mendapatkan energi, yang nanti istilahnya kita sebut reaksi eksergonik. Sebaliknya, kalau reaksi itu disusun dari yang kecil-kecil begini menjadi lebih besar, maka ini diistilahkan reaksi anabolisme. Jadi ingat ya, reaksi metabolisme itu ada dua, ada namanya katabolisme, ada namanya anabolisme. Yang katabolisme tadi respirasi. Kalau anabolisme berarti dari senyawa sederhana yang kecil ini disusun menjadi lebih besar. Contohnya adalah fotosintesis. Dan sebaliknya, yang namanya menyusun ini justru jadinya butuh energi. Di sini malah energinya masuk. Nah, energi di sini malah masuk. Kebalik ya dengan yang tadi. Di sini malah energinya masuk. Nah, ini secara umum tentang metabolisme. Untuk kali ini kita akan bahas dulu yang katabolisme, tentang reaksi respirasi, bagaimana tubuh kita memecah senyawa-senyawa organik di tubuh yang tujuannya nanti untuk mendapatkan energi, sehingga efeknya senyawa yang tadinya kompleks akan menjadi molekul yang lebih sederhana atau kecil. Ya, langsung kita lihat reaksi respirasi. Sebenarnya istilah respirasi adik-adik sudah sering dengar di kelas 11 yang kita sering mencontohkannya dengan nama lainnya pernapasan ya. Kita lihat di sini yang katabolisme. Katabolisme, nanti di video selanjutnya adik-adik bisa lihat yang di anabolisme juga ya. Kita lihat di sini yang katabolisme. Katabolisme yang tadi di contoh gambaran ini sudah jelas adalah reaksi respirasi contohnya. Kita langsung mulai aja di sini. Respirasi yang pertama kita lihat adalah respirasi yang dalam proses memecah organiknya ini tidak menggunakan oksigen. Nanti tentu saja biasanya sama dengan seperti ini, menjadi ditambahkan kata an ya di depannya, anaerob. Respirasi anaerob. Nah, berarti respirasi anaerob, apa sih ciri-cirinya? Yang pertama, tentu reaksi ini tidak menggunakan oksigen untuk memecahkan organik ini. Jadi dia tanpa oksigen. Lalu yang kedua, reaksi ini prosesnya nanti berlangsung hanya satu tahap yang nanti terkenal nama tahapannya adalah glikolisis. Nah, bagaimana reaksi anaerob dan contoh-contohnya akan kita bahas berikut ini ya. Kita lihat di sini proses reaksi glikolisis, dan nanti dalam kehidupan kita sehari-hari itu misalnya di proses yang mana ya. Yang namanya glikolisis dari nama saja sudah jelas, glikolisis berarti dari kata glukosa. Glukosa itu rumus kimianya C6H12O6. Ini sudah akrab sekali istilah ini sejak kalian SD mungkin ya, sudah akrab. Nah, glukosa rumus kimianya baru akrab paling SMP. Glukosanya diapain? Dipecah. Nah, tadi reaksi ini adalah reaksi pemecahan, berarti ini lebih besar ukurannya secara kimia, menjadi senyawa yang lebih kecil molekulnya, namanya 2 asam piruvat ya, 2 molekul asam piruvat. Apa buktinya dia lebih kecil daripada glukosa? Adik-adik bisa lihat dari jumlah C-nya. Glukosa di sini jumlah C-nya berapa? 6. Nih kelihatan ya. Nanti tuh si asam piruvat ini jumlah C-nya 3. Nah, terlihat ya, ini C-nya 6, C-nya 3. Berarti ini lebih kecil. Kenapa di sini harus kali 2? Ya, dalam kimia kan awal dan akhir reaksi harus sama. Ini kan 6, supaya 6 totalnya maka asam piruvatnya harus sejumlah 2. 2 kali 3 kan 6.
yang kita sebut dengan istilah koefisien ya dalam kimia. Nah, inilah yang nanti kita sebut dengan istilah tahap reaksi glikolisis. Kalau mau lebih spesifiknya, dalam sel itu di mananya terjadi? Di cairan sel yang kita sering namakan sitoplasma. Bayangkan aja putih telur ya, itu adalah cairan sel. Oke, sebenarnya proses ini sangat panjang. Ada sampai 10 tahap kalau mau dituliskan. Tapi intinya di UTBK nggak sampai sedemikian pertanyaannya. Maka minimal kalian harus kuasai apanya? Minimal harus kuasai dari glikolisis itu sendiri apa saja yang nanti akan dihasilkan senyawa-senyawa sampingan yang masih ada gunanya, senyawa lainnya yang nanti bakal digunakan lagi pada tahap-tahap selanjutnya. Apa? Ada 2 ya. Yang pertama sesuai dengan tujuan dari respirasi tadi, tujuan dari katabolisme, yaitu mendapatkan energi. Nah, energi itu sendiri sebenarnya awalnya adalah dari pengikatan senyawa ADP, adenosin difosfat. ADP ini nanti akan mengambil energi dari glukosa, lalu nanti energi itu dia gunakan untuk membentuk senyawa ATP. Berarti fosfatnya jadi nambah ya. Jadi 3, ini 2 fosfat jadi 3 fosfat. Tepatnya ada berapa? Ada 2 nanti ya. Sini ada 2 ATP nanti yang akan dibentuk. Ya berarti di sini juga ada sekitar 2 ADP ya. Berarti ada 2 ADP yang nanti digunakan, diambil energinya dari glukosa untuk membuat 2 ATP. Jadi intinya di glikolisis akan dihasilkan 2 ATP ya. Nih. Kemudian adik-adik tentu ingat kalau belajar enzim, enzim itu butuh perangkat bagian yang namanya koenzim. Jadi enzim ada proteinnya yang disebut apoenzim, lalu ada koenzim untuk membantu prosesnya. Reaksi ini pakai enzim tentu saja. Nah, reaksi yang pakai enzim itu tentu ada koenzimnya. Nah, koenzimnya di sini bernama NAD. Namanya NAD. Maka dia membantu reaksi ini sambil mengambil H dari glukosa lah, kita bilang begitu ya. Nah, sehingga nanti ditambah H-nya. Jadinya di sini terbentuk NAD. Nah, dari NAD saja jadi NADH. Sebanyak berapa? Ya sama, sebanyak 2. Ini yang kita namakan reaksi glikolisis. Jadi intinya reaksi glikolisis hasilnya ada 3. Ada NADH, ada ATP, ada asam pirufat. Cukup jelas ya, dan ini tidak pakai oksigen. Nah, selanjutnya pada beberapa makhluk hidup, asam pirufat yang dari glikolisis ini akan berubah menjadi senyawa berbeda. Ini diubah. Jadi apa? Nah, lihat ya. Ini nanti pada pembuatan tape. Tahu ya tape ya? Tape itu membuatnya butuh ragi. Nama raginya Saccharomyces. Jadi contoh reaksi anaerob itu adalah reaksi pembuatan tape. Itu kan sebenarnya makhluk hidup yang melakukan, namanya ragi atau jamur Saccharomyces. Maka oleh si ragi dia mengalami glikolisis, nanti asam pirufat hasil glikolisis dia ubah lagi menjadi senyawa yang namanya 2-asetaldehid. 2-asetaldehid yang jumlah C senyawa ini adalah 2. Nah, adik-adik bisa lihat kan, 3C berubah menjadi 2C, terurai lagi, berarti ini makanya disebut katabolisme, jumlah C-nya berkurang. Tadi di awal kita ingat bahwa reaksi kimia itu hasil dan bahannya harus sama, maka perlu ada koefisien. Kalau kita perhatikan ini sepertinya ada yang tidak seimbang ya. Ini 3C kali 2 6, 2C kali 2 4. Jadi nggak sama. Itu
itu tandanya ada yang dilepas. Ada yang dilepas di sini. Berarti berapa selisihnya? Dari 6C ke 4C. Selisihnya berapa? 2 ya. Benar sekali. Jadi di sini nanti ada dilepaskan 2CO2, makanya tinggal 4 di sini. Yang namanya asetaldehid. Senyawanya 2C ya, 2 kali 2. Selanjutnya si asetaldehid. Nah, ya. Ini asetaldehid mengalami reaksi reduksi. Nah, di kimia ada ya reaksi reduksi, reaksi pengurangan bilangan oksidasi istilahnya. Yang mereduksinya senyawa yang tadi dihasilkan dari glikolisis ini, dia masuk ke sini mereduksi asetaldehid. Nah, tuh mereduksi asetaldehid sehingga dia melepaskan H-nya ini. Melepaskan H-nya dia berikan ke asetaldehid, sehingga tentu saja si NADH-nya kembali membentuk NAD. Otomatis asetaldehid berubah dong, karena sudah bertambah H dan bilangan oksidasinya juga jadi berkurang. Nah, ini yang kita kenal istilahnya dengan senyawa etanol. Yang rumus kimianya, yuk yang masih hafal apa? C2H5OH, ya kan? Kalau C1 kan metana nih, C2 kan etanol ya, etil alkohol. Jadi hasilnya alkohol. Nah, jadi reaksi yang dari sini sampai ke sini ini dikenal dengan istilah proses fermentasi alkohol. Jadi salah satu contoh respirasi anaerob itu adalah fermentasi alkohol. Alasannya karena hasilnya adalah alkohol, etil alkohol. Jadi intinya nanti di sini fermentasi alkohol itu hasilnya apa? Nah, kalau adik-adik lihat dari diagram ini ada ATP, ada CO2, ini kan udah berubah ya, ada alkohol. Berarti hasilnya 3 ya, ada ATP, ada CO2, ada etanol. Nah, semuanya berjumlah 2 ATP, 2 CO2, 2 etanol ya. Oke, bisa dipahami kira-kira? Kalau misalnya suka lupa apa gimana nih cara ingatnya hasil fermentasi alkohol tuh ATP, CO2, etanol, ya kan harus kreatif. Bisa dengan begini ya, ini buat sekedar hafalan kalian. Kita bisa ingat dengan kata-kata yang kita kreatif sendiri. ATP, CO2 kita ganti cowoknya. Nah, etanol ya bahenol ya. Ini buat untuk mengingat-ingat aja. Tapi cowoknya bahenol, cowoknya yang bahenol ya. Nah, ini buat mengingat hasil dari fermentasi alkohol. Oke, ini untuk gampangnya aja. Nah, yaitu contoh respirasi aerob. Sekarang kita lihat, ternyata nggak semua makhluk hidup yang nanti mengubah hasil dari glikolisis ini menjadi alkohol seperti pada fermentasi alkohol ini. Beberapa makhluk hidup yang lain seperti hewan dan manusia, manusia termasuk hewan ya. Ini misalkan otot kita digerakkan, kemudian otot kita kekurangan oksigen, maka ini nanti prosesnya tidak membentuk alkohol. Pada otot kita, jika otot kita kurang oksigen, tentunya otot itu hewan ya, hewan maupun manusia, maka nanti ini tentu saja tidak jadi asetaldehid, tapi jadi apa? Jadi senyawa yang lain yang dikenal dengan istilah asam laktat. 2 molekul asam laktat. 2 molekul asam laktat. Oh, berarti dia nggak ngelepasin CO2? Enggak, karena
jumlah C-nya di sini. Kalau tadi 2C, kalau ini jumlahnya tetap 3C. Jadi tetap sama ya. Jadi tidak ada pelepasan CO2-nya. Berarti di sini terjadi reaksi apa dong istilahnya? Penguraian bukan. Di sini jadinya reaksi reduksi. Di sini dipakai NADH-nya, ya. Jadi di sini kalau kita tulis nih si NADH-nya sama seperti di sini, mereduksi langsung asam piruvat. Nah, gitu. Dengan melepaskan H, sehingga terbentuk lagi di sini NADH. NAD ya, maaf. Nah, berarti kalau untuk reaksi yang ke sini, yang di sini nih, untuk yang dari glikolisis terus ke sini, ini nanti kita kenal istilahnya dengan fermentasi asam laktat. Istilahnya fermentasi asam laktat. Asam laktat. Yang asam laktat ini nanti efeknya bisa membuat rasa lelah pada otot. Jadi kalau otot kalian gampang lelah, itu tandanya otot kalian kekurangan oksigen. Sehingga reaksi yang terjadi seperti ini. Ya, maka hasilnya beda. Kalau tadi hasilnya ada 3, kalau ini hasilnya jadinya berarti cuma 2 senyawa. Hasilnya apa aja? ATP tentu saja ya, ATP yang dari glikolisis sebanyak 2 sama asam laktat. Jadi tidak ada CO2-nya. Nah, ini beda sekali ya, kelihatan perbedaannya di sini. Nah, oke, adik-adik, itu aja untuk video kali ini. Untuk respirasi aerob nanti akan kita lihat di video berikutnya. Terima kasih, tetap semangat belajar untuk persiapan UTBK.